Oke guys, karena dia setelah di episode sebelumnya kita telah memahami bahwa tidak ada yang benar-benar melekat di diri kita ini, bahkan bayangan sekalipun akan lenyap ketika kita di dalam gelap. So, kita akan beranjak ke kajian berikutnya. Cialah kajian jemaah. Kita akan beranjak ke bab berikutnya ya, yaitu bagaimana kita menghadapi rasa takut untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Nah, video ini cocok banget buat kalian yang masih sering ngerasa insecure atau anxiety, yaitu kecemasan berlebih. Tonton sampai selesai, ikuzo. Oke. Bicara rasa takut. Sebenarnya rasa takut itu adalah suatu dorongan bertahan hidup yang telah diteruskan dari generasi ke generasi. Jadi manusia terdahulu menggunakan rasa takut ini sebagai mode survive, mode bertahan dari segala jenis macam ancaman yang dapat mengintai sekaligus merenggut kehidupan itu sendiri. Nah, intinya mah jelema loba kasieun teh wajar. Karena itu adalah bentuk proteksi otak kita agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencelakai diri kita sendiri. Contoh deh, semisal kalian berada di suatu ruangan ya, atau tempat yang gelap. Hal pertama yang kalian rasakan apa? Takut ya. Takut jatuh, takut ada benda tajam, atau takut ada serangan dari hewan-hewan yang membahayakan. Kurang lebih seperti itulah. Kalian akan merasa terancam. Maka dari itu, tubuh memberikan respon berupa rasa takut yang mencegah kita melangkah lebih laju. Tapi problem kita saat ini, ketika rasa takut yang tadinya digunakan untuk melindungi, memproteksi, nah ini luber. Jadi si rasa takutnya ini mengambil kendali penuh. Itulah yang disebut ketakutan berlebih atau paranoid ya. Nah, hal ini menjadi penyakit ketika memang banyak keputusan-keputusan besar yang harusnya bisa kalian ambil untuk dapat memperbaiki diri. Lah, ini malah nggak diambil. Karena apa? Karena takut gitu loh. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe di bawah, silahkan diklik ya. Karena ke depan kita akan terus menyuguhkan informasi yang inovatif untuk kalian mengenai kesehatan secara holistik ya. Nggak cuma berfokus kepada fisik, tapi juga psikis. Oke, kita lanjut. Jadi, sampai mana tadi? Ya, solusinya gimana sih supaya kita bisa mengendalikan rasa takut ini? Hal pertama yang harus kalian pahami bahwa memang rasa takut ini harus ada di dalam diri manusia ya. Tetapi ketika rasa takut ini tidak dapat kalian kendalikan, maka selamanya kalian akan diselimuti oleh rasa takut akan hal-hal yang sebenarnya tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Contoh gini deh, selaku praktisi pengobatan tradisional, aku tuh sering banget menghadapi orang-orang yang belum diapa-apain udah takut. Jadi manusia tuh ketika menemukan hal-hal baru yang belum pernah ditemui sebelumnya, umumnya akan ada semacam rem. Untuk apa? Ya untuk memproteksi dirinya gitu. Cuman yang agak di luar nalar yaitu ketika banyak dari kita saking takutnya mengetahui kondisi tubuh yang sebenarnya, kita tuh deny. Contohnya gimana sih? Contohnya ketika ada orang yang males buat ngecek tensi, kadar kolesterol dalam darah, kadar gula dalam darah, kadar asam urat dalam darah, yang memang itu harus kita pantau gitu untuk mengetahui kualitas tubuh kita. Nah, kebanyakan orang yang sudah terselimuti rasa takut tersebut itu tuh males gitu. Terutama buat orang-orang yang overweight, yang punya kelebihan berat badan. Pokoknya kalau lihat timbangan tuh, wes itu musuh yang nyata gitu. Cuman ketika kalian memang ingin mengendalikan rasa takut tersebut, ya jangan dihindari gitu. Jadi solusinya buat teman-teman yang ingin mengendalikan rasa takut, yaitu dengan menerima rasa takut tersebut. Ya, tolong aja dah. Tapi ketika kalian sudah mulai belajar untuk mengendalikan hal tersebut, tetapi bukan berarti kalian pakai ilmu bagong ya guys ya. Pokoknya naon nu diharap dengar, bukan gitu. Tetap kalian harus punya semacam persiapan lah ya. Kiranya dari 1 sampai 10,
Nah, resiko yang akan aku terima gitu, pahit-pahitnya di angka berapa gitu. Jadi harus punya gambaran juga, jangan main terobos aja. Contoh gini dah, mudahnya ketika kalian ingin buka usaha. Kebanyakan orang kan takut untuk memulai suatu usaha, ya. Kecil-kecilan lah, gitu kan. Takutnya apa? Takut bangkrut, takut jong, takut nggak ada pembeli, takut sepi gitu kan ya. Nah, rasa takut itu sebenarnya wajar, tetapi akan menjadi kurang ajar ketika memang kalian nggak pernah nyoba gitu. Jadi, kesimpulannya, kendalikan rasa takutmu sebelum ketakutan itu menggerogoti dirimu. Nah, kalau kalian sudah mulai mencoba hal tersebut ya, step by step, aku yakin suatu saat kalian benar-benar bisa mengendalikan rasa takut tersebut. Intinya, coba ya. Terus mencoba. Sebagai penutup, kita akan kembali melanjutkan challenge Break the Limit. Tunggu lama lagi, kita let's go!